warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Angelita dengan NPM 246100094. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang akan membahas 4 poin tertentu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kita langsung saja untuk masuk ke poin yang pertama. Nah, di sini poin pertama yaitu ada overview manajemen keuangan. Nah, kita akan membahas tentang manajemen keuangan yang menjadi dasar penting dalam dunia bisnis. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses mengelola sumber daya keuangan perusahaan supaya tujuan bisnisnya itu bisa tercapai secara efisien. Di sini ada dua pendapat dari ilmuwan. Yang pertama yaitu ada menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen bisnis yang mengatur bagaimana perusahaan mengelola uangnya secara hati-hati supaya pengeluaran sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua yaitu ada menurut Goodham dan Dougal, manajemen keuangan itu mencakup perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan dalam bisnis. Di sini ada beberapa tujuan, di antara lainnya yang pertama yaitu ada memaksimalkan keuntungan dengan biaya minimal, lalu yang kedua ada menjamin ketersediaan dana operasional, yang ketiga ada mengontrol dan mengawasi pengeluaran, sedangkan yang terakhir ada memberikan dan mengembalikan yang wajar bagi pemegang saham. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsinya. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu meliputi perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang kedua ada pemanfaatan aset secara efisien. Lalu yang ketiga ada pengelolaan modal dan arus kas. Yang terakhir yaitu ada manajemen risiko keuangan. Dan ada prinsipnya, tentu saja. Prinsip utama manajemen keuangan adalah konsistensi, akuntabilitas, transparansi, integritas, dan kelangsungan usaha. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dengan judul laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Kita langsung saja untuk membahas laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan adalah catatan aktivitas keuangan perusahaan selama periode tertentu. Biasanya itu setahun. Lalu tujuannya untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Di sini ada 3 laporan utama. Yang pertama yaitu neraca atau balance sheet, yaitu menggambarkan posisi aset, hutang, dan juga modal. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Dan yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow, itu memperlihatkan aliran kas yang masuk dan keluar. Jadi kita bisa dengan mudah tahu ya teman-teman. Di sini juga, analisis laporan keuangan itu bertujuan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan, serta membantu manajemen, kreditur, dan investor dalam mengambil keputusan. Ada 4 metode analisis utamanya. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan atau rasio solvabilitas aktivitas, leverage, dan profitabilitas. Dan analisis tren atau trend analisis, yaitu melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis common size, itu adalah membandingkan persentase setiap pos terhadap totalnya. Lalu yang terakhir ada analisis indeks atau membandingkan posisi tahun berjalan dengan tahun dasar. Contohnya yaitu perusahaan itu bisa mengetahui apakah surrend rasionya masih sehat atau apakah profit marginnya meningkat dari tahun ke tahun, seperti itu. Kita masuk untuk materi yang ketiga yaitu ada nilai waktu uang dan anuitas.
Ini pembahasan yang cukup menarik. Jadi konsep ini itu menyatakan bahwa uang hari ini lebih berharga dibanding uang di masa depan karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Ada dua istilah penting. Yang pertama yaitu ada interest atau bunga sederhana, yaitu keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Lalu yang kedua yaitu ada compound interest atau bunga majemuk, yaitu bunga yang dihitung juga dari bunga sebelumnya, begitu. Ada 6 rumus utama dalam nilai waktu uang. Yang pertama yaitu ada nilai yang akan datang atau future value. Lalu yang kedua ada nilai sekarang atau present value. Lalu yang ketiga ada future value of annuity. Yang keempat ada present value of annuity. Lalu yang kelima ada mortgage content atau angsuran hutang. Lalu yang terakhir ada sinking fund atau cadangan penggantian. Di sini ada contoh sederhananya. Jadi kalau kita menabung 1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10%, maka di akhir tahun keempat nilainya bukan 4.000, tapi sekitar 4.641 rupiah karena adanya efek bunga majemuk. Itulah yang disebut future value of annuity. Sebaliknya, jika uang yang diterima di masa depan, kita bisa menghitung nilainya sekarang menggunakan present value, seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada analisis laporan keuangan. Kita perdalam analisis laporan keuangan, terutama analisis rasionya. Yang poin pertama yaitu ada rasio solvabilitas atau solvency. Nah, itu adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya yaitu ada current ratio dan quick ratio. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas atau activity. Itu mengukur efisien menggunakan aset, misalnya inventory turnover dan receivable turnover. Lalu yang ketiga yaitu ada rasio leverage atau financial leverage. Itu adalah mengukur ketergantungan perusahaan terhadap utang. Contohnya yaitu debit to quality ratio. Lalu yang terakhir yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability. Nah, itu maksudnya yaitu menilai kemampuan menghasilkan laba. Contohnya ada net profit margin, return on asset, dan return on equity. Nah, rasio-rasio ini itu membantu perusahaan menilai apakah operasionalnya efisien dan apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan dari semua materi yang sudah saya bacakan tadi. Jadi manajemen keuangan itu bukan cuma menghitung soal keuangan, tapi juga mengatur strategi bagaimana keuangan itu digunakan agar bisnis tetap tumbuh dan sehat. Dan dari mulai perencanaan, laporan keuangan, hingga analisis keuangan dan nilai waktu uang, semuanya saling terhubung. Dan dengan memahami keempat materi itu, kita jadi tahu bagaimana uang bekerja dalam bisnis dan bagaimana pengelolaan yang tepat bisa meningkatkan kepekerjaan. Jadi seperti itulah materi yang sudah saya bacakan dan saya presentasikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.